teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Sekarang kami akan mewawancarai Bu Dian dari guru sejarah sekaligus wali kelas kami. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu Dian. Ini Bu, kami mau tanya. Yang pertama, apakah Ibu pernah mengatasi masalah siswa yang berdebat tentang agama? Dan jika pernah, bagaimana Ibu mengatasinya mengingat latar belakang Ibu adalah seorang guru? Kayak ya sama-sama sih, maksudnya tidak terlalu yang sampai ekstrim ya, tapi ada kalanya ya tapi tidak se ekstrim karena di sekolah kita itu sudah betul menerapkan sila-sila dari Pancasila, terutama sila kelima, di mana dalam pembelajaran mulai kelas 10 sampai kelas 12 itu penekanan bukan hanya pada bidang teori yang pembelajaran kelas, tapi juga pelaksanaan dalam tata cara keagamaan di SMA Negeri 12 itu selalu memberikan kebebasan kepada setiap siswa untuk menjalankan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kalau ada yang seperti mengarang seperti itu, langsung Bapak Ibu guru dan saya sendiri memberikan pengarahan ya bahwa keinginan seseorang itu tidak bisa dipaksakan ya. Semua itu adalah merupakan hak asasi manusia dan dilindungi oleh negara. Terutama adalah dalam sila Pancasila, sila pertama tidak memaksakan suatu kegiatan kepada orang lain, dan juga di Undang-Undang Dasar yaitu ayat 29, pasal 29 ya, ayat 2 ya itu ya. Terima kasih Bu. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, ketika Ibu mengajar, apakah Ibu pernah melihat siswa yang dibully? Kira-kira respon Ibu sebagai guru itu bagaimana agar penerapan sila kedua ini tercipta di lingkungan sekolah kita? Dan langsung saya tegur, anaknya saya tegur dan saya memberikan stres langsung bahwasannya apa yang dilakukan itu adalah tidak tidak berperi kemanusiaan ya, karena setiap manusia ini adalah merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan itu maha adil, jadi apapun yang ada di dalam diri seorang itu kekurangan, itu mungkin yang tampak dia tampak, tapi dia sendiri punya kekurangan juga yang mungkin tidak tampak ya. Jadi yang tampak itu kenapa kalau selalu di-bullying ya, itu saya tegur secara keras ya. Saya tegur sekali. Dan bagaimana kalau saya bisa membuli kamu seperti itu ya, karena saya dulu tahu kekurangan apa, gitu kan ya. Coba kamu tak gitu kan, mau enggak ya, karena apa, kadang-kadang dirinya itu sendiri tidak tahu kekurangannya, tapi yang dia tahu adalah kekurangan orang lain ya, terus dia bully, dia pojokkan itu saya akhirnya juga mereda. Lalu saya tekankan, jadi ketawain dia apa, langsung saya tekan kalau masalah ini. Berarti Ibu sudah benar-benar menerapkan dari sila kedua ini ya Bu ya? Ya, saya usahakan, saya secara manusia saya juga kadang salah. Untuk pertanyaan selanjutnya, zaman mulai berubah, banyak sekali pengaruh dari luar karena kemajuan teknologi informasi. Reaksi Ibu untuk mengatasi hal tersebut di kalangan siswa sekolah itu seperti apa Bu? Mengingat agar siswa kita juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme di antara kita. Kamu nanti lanjutkan itu ya. Belajar sejarah juga hubungannya dengan apa itu namanya pendidikan Pancasila juga ya, dalam arti sejarahnya ya. Jadi kita itu di sekolah juga berusaha untuk memberikan suatu ekstra ya, pelajaran-pelajaran ekstra yang di dalamnya itu ada yang mengandung budaya Indonesia ya, terutama dari segi tarinya mungkin ya. Silat bela diri juga silat kan dari Indonesia juga kan. Mungkin paduan suara juga ya, bisa menyanyikan lagu-lagu rasa cinta kita kepada budaya tradisional kita masing-masing ya. Juga bahasa daerah juga. Ya. Lalu kelima juga sekarang kan seperti itu, yaitu adanya kebinekaan ya dari berbagai macam ragam ya
ini apa itu namanya kekayaan budaya kita itu sebenarnya lebih dan lebih banyak daripada budaya klasik. Terutama juga dari masakan itu kan juga budaya bisa juga masakan. Ya. Untuk pertanyaan keempat, Bu, pasti Ibu pernah menjadi panitia kegiatan di sekolah ini. Nah, jika terjadi perdebatan di sebuah forum diskusi, tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi perdebatan tersebut atau kesalahpahaman tersebut? Jadi kita arahkan pada tujuan kita apa, ya kan? Nah, kalau alasannya kedua belah pihak itu kita arahkan untuk mencapai satu tujuan, meskipun kadang pemikiran berbeda. Tapi yang lebih adalah bagaimana dari pendapat itu bisa saling melengkapi, ya, bukan saling untuk menjadikan tujuan itu akhir berakhir tanpa ada suatu penyelesaian. Penyelesaian adalah dari sudut pandang semua itu yang positif kita ambil dan yang negatif harus itu juga maksudnya yang kurang kurang sesuai ya itu harus kita arahkan untuk menjadi jiwa besar, lapang dada dan sebagainya. Karena yang utama adalah untuk yang bersama yang tercapai. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, sekarang kan banyak orang-orang yang tidak mampu mengejar beasiswa pendidikan. Akan tetapi justru, Bu, yang mendapat beasiswa itu adalah orang yang mampu. Menurut Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi di negara kita, khususnya di kota Surabaya ini? Nah, kita harus ada ya, beasiswa itu harus dibagi dua sebenarnya. Yang satu beasiswa untuk yang berprestasi, ya, dan yang satu adalah beasiswa yaitu tadi dari apa itu ya yang kurang mampu. Biasanya itu harusnya ada dua macam. Satu yaitu memberikan peluang bagi mereka. Jadi kalau berprestasi itu tidak pandang dari anak kaya atau miskin. Tapi kalau beasiswa untuk anak miskin ya khusus harus anak miskin. Ya nggak boleh untuk anak yang kaya nggak boleh. Berarti ini adalah saran dari Ibu untuk kebijakan pemerintah selanjutnya agar yang mampu yang tidak mampu maupun berprestasi juga mendapatkan beasiswa. Iya, yang prestasi juga memberikan peluang bagi mereka untuk berkompetisi secara sehat. Ya, tapi juga diberikan pada yang tidak mampu. Jadi persentase masing-masing itu diberikan dengan kondisi yang ada. Siap. Terima kasih banyak Bu Dian, mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bu Dian ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih.